Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang topik sistem koordinasi. Oke, ikuti terus dan simak video pembelajaran kali ini. Let's go! Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Anak-anak, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, misalkan berjalan, berlari, bersepeda, dan lain-lain, tubuh kita diatur oleh sebuah sistem yang dapat mensinkronkan apapun aktivitas kita sehari-hari. Nah, sistem tersebut adalah sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja-kerja organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Pada pembahasan sistem koordinasi ini nanti, kita akan bagi menjadi 3 video pembelajaran, yaitu video yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua sistem hormon, dan yang ketiga sistem indera. Jadi, sekarang kita akan membahas video yang pertama. Pada video pertama ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh untuk menerima dan menanggapi terhadap rangsangan baik dari dalam tubuh maupun rangsangan dari luar tubuh. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen pada sistem saraf. Yang pertama yang disebut dengan reseptor. Reseptor adalah bagian tubuh yang menerima adanya rangsang, baik rangsang dari luar maupun rangsang dari dalam. Yang kedua adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf ini sebagai pengelola informasi terhadap adanya rangsang dan memutuskan tanggapan yang akan diambil. Kemudian yang ketiga adalah efektor. Efektor adalah bagian tubuh yang melaksanakan adanya tanggapan dari sistem saraf pusat. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran sistem saraf ini akan dibahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah struktur sel saraf, yang kedua jenis sistem saraf yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, dan yang terakhir adalah kelainan pada sistem saraf. Baik anak-anak, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang struktur sel saraf. Nah, sel saraf atau neuron merupakan penyusun utama dari sistem saraf yang memiliki struktur sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah merupakan contoh dari bentuk sel saraf. Sel saraf sendiri terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini merupakan percabangan dari badan sel saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsang ke badan sel saraf. Berikutnya yang kedua adalah badan sel saraf. Badan sel merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Fungsi badan sel saraf ialah untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson atau neurit. Bagian yang ketiga adalah inti sel. Inti sel atau nukleus ialah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Bagian berikutnya adalah akson atau sering dikenal dengan neurit. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel saraf. Nah, akson mirip dengan dendrit, namun akson hanya ada satu dan berukuran lebih besar dan lebih panjang daripada dendrit. Di dalam akson terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Nah, akson ini berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti otot dan kelenjar. Bagian berikutnya adalah selubung mielin. Nah, selubung mielin adalah selaput pembungkus dari akson. Nah, selubung mielin banyak mengandung lemak dan bersegmen-segmen. Nah, fungsi dari selubung mielin adalah untuk melindungi akson dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Nah, fungsi selubung mielin ini mirip pembungkus kabel listrik yang bersifat isolator. Bagian berikutnya adalah nodus Ranvier.
Nah, bagian ini adalah bagian akson yang tidak terbungkus dari selubung mielin. Nah, fungsi utama dari nodus Ranvier adalah untuk mempercepat loncatan impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Berikutnya adalah SELS1. Fungsi dari SELS1 ini adalah untuk mempercepat jalannya impuls yang membantu menyediakan makanan untuk akson dan membantu regenerasi dari akson. Dan bagian yang terakhir adalah sinapsis. Nah, sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron yang lain. Pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut dengan tombol sinapsis. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis, sebuah celah yang menyediakan koneksi antara neuron yang memungkinkan informasi sensorik mengalir di antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Kemudian berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah neuron sensorik atau neuron aferen. Nah, neuron ini dendritnya berhubungan dengan reseptor dan aksonnya berhubungan dengan dendrit neuron lainnya. Fungsi dari neuron sensorik adalah untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Dan yang kedua adalah neuron motorik atau neuron efektor. Nah, neuron ini aksonnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsi dari neuron motorik adalah untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Dan yang ketiga adalah neuron asosiasi, yaitu neuron sebagai penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah neuron konektor. Ini merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Dan yang kedua adalah neuron adjustor, yaitu merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Baik anak-anak, gerakan dari salah satu anggota tubuh kita membuktikan bahwa dalam tubuh kita terjadi penghantaran impuls oleh saraf yang mengakibatkan adanya tanggapan yang disampaikan oleh saraf motorik dalam bentuk gerak. Nah, ada 2 jenis gerakan tubuh dalam menanggapi adanya rangsang. Yang pertama adalah gerak biasa atau sering disebut dengan gerak sadar. Gerak ini dilakukan atas kesadaran atau perintah otak. Contohnya, jika kita berjalan, berlari, bersepeda, dan lain sebagainya. Mekanisme terjadinya hantaran impuls pada gerak biasa dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika tubuh kita menerima impuls rangsang, maka rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor. Nah, reseptor pada tubuh ini adalah indera, contohnya kulit, mata, telinga, dan lain sebagainya. Dari reseptor, impuls tersebut kemudian diantarkan oleh neuron sensorik menuju ke otak. Nah, otak sebagai pusat saraf akan mengolah informasi impuls tersebut untuk mengadakan respon. Kemudian respon dari otak akan dihantarkan ke efektor oleh sel saraf motorik, sehingga terjadilah gerakan. Yang kedua adalah gerak refleks. Gerak refleks atau gerak tak sadar adalah respon spontan terhadap suatu rangsang tanpa melibatkan koordinasi otak. Bentuk rangsang tersebut dapat berupa panas, sakit terkena permukaan benda tajam, atau bisa juga terkejut. Gerak refleks berperan dalam perlindungan tubuh terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan. Pada gerak refleks, rangsangan yang datang dari reseptor tidak semuanya sampai ke otak untuk diolah. Jalan pendek yang ditempuh oleh rangsang mengakibatkan gerak refleks yang disebut dengan lengkung refleks. Jenis refleks tergantung dari saraf penghubungnya, apakah itu terdapat di sumsum tulang belakang atau di otak. Nah, untuk macam-macam jenis refleks, bisa kalian cari informasinya di buku-buku atau melalui internet. Di sini kita hanya membahas mekanisme terjadinya gerak refleks saja. Berikut ilustrasi urutan perjalanan impuls pada gerak refleks. Nah, contoh saja ketika tangan kita terkena panas atau api. Nah, impuls atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor.
Dari reseptor, impuls tersebut kemudian diantarkan oleh neuron sensorik menuju ke sumsum tulang belakang. Akibat adanya mekanisme lengkung refleks pada sumsum tulang belakang, maka memungkinkan loncatan impuls atau rangsang dari neuron sensorik ke neuron motorik untuk mengadakan respon terhadap rangsang yang diterima. Kemudian respon tersebut dari sumsum tulang belakang akan dibawa oleh neuron motorik dan diteruskan ke efektor sehingga terjadi gerakan yang tanpa disadari. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang sel saraf, kita lanjutkan pembahasan pada jenis sistem saraf. Pada pembahasan jenis sistem saraf ini, kita bagi dua pembahasan. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, dan yang kedua adalah sistem saraf tepi. Kita bahas sistem saraf pusat terlebih dahulu. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsangan, baik dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sistem saraf pusat sendiri terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah sistem saraf pusat otak, dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Kita bahas dulu untuk yang sistem saraf pusat otak. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas sekitar 100 juta sel saraf atau neuron. Nah, otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Otak manusia terdiri atas dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Antara otak kiri dan otak kanan dihubungkan oleh jembatan Farol yang terdapat pada bagian otak kecil. Otak memiliki tiga bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Di dalam otak juga terdapat bagian yang disebut diencephalon yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Kita bahas bagian otak besar atau cerebrum. Permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut dengan sinaps atau sinapsis. Sementara bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung atau mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian atau 4 lobus, yaitu yang pertama adalah lobus frontal atau bagian depan. Lobus frontal ini mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lobus yang kedua adalah lobus parietal atau bagian atas. Lobus ini mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Kemudian yang ketiga adalah lobus temporal atau samping, di mana lobus ini mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi berbicara. Dan yang terakhir adalah lobus occipital atau bagian belakang, di mana lobus ini mengendalikan fungsi penglihatan. Dan bagian yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Kemudian bagian yang ketiga adalah batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak.
Batang otak sendiri terbagi menjadi 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Dan untuk medula oblongata, fungsinya untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, kemudian gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Sistem saraf pusat yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau spinal cord. Sumsum tulang belakang disebut juga dengan medula spinalis. Bersama dengan otak, medula spinalis menjalankan sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan aktivitas sehari-hari manusia, seperti bergerak, merasakan sakit, atau sensasi lainnya, hingga mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, tekanan darah, atau detak jantung. Dalam menjalankan sistem saraf pusat tersebut, otak merupakan pusat komando untuk tubuh, sementara sumsum tulang belakang adalah jalur pesan yang dikirim ke otak, ke tubuh, dan dari tubuh ke otak. Selain itu, medula spinalis juga sebagai pusat untuk mengkoordinasikan tindakan refleks tubuh yang tidak tergantung pada otak. Medula spinalis merupakan kumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang, cakram tulang, ligamen, dan otot untuk melindunginya dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Medula spinalis berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebrae atau tulang belakang. Adapun sumsum tulang belakang melewati lubang celah disebut kanal tulang belakang yang ada di setiap ruas tulang belakang. Bila medula spinalis dipotong secara horizontal, terdapat beberapa bagian di dalamnya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa bagian anatomi dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang pertama adalah bagian gray matter atau bagian abu-abu. Gray matter merupakan bagian gelap berwarna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf atau neuron dan sel glial, serta memiliki 4 sayap yang disebut sebagai tanduk. 2 tanduk yang berada di depan, yaitu tanduk anterior atau ventral, mengandung sel saraf atau neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medula spinalis ke otot tubuh untuk merangsang pergerakannya. Sementara 2 tanduk yang berada di belakang, yaitu tanduk posterior atau dorsal, membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, atau rasa sakit dari tubuh kembali ke medula spinalis dan otak. Bagian yang kedua adalah white matter atau bagian putih. Di dalam medula spinalis terbungkus oleh bagian yang berwarna putih yang disebut dengan white matter. Bagian ini berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Akson ini bergerak ke 2 arah. Beberapa akson yang mengarah naik berfungsi membawa sinyal dari tubuh ke otak, sedangkan yang turun mengirimkan sinyal dari otak ke neuron yang terletak di bagian lain dari tubuh. Baik anak-anak, setelah kita membahas jenis sistem saraf yang pertama, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, kita lanjutkan jenis sistem saraf yang kedua, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem pusat. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal. Untuk yang saraf kranial merupakan saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang dengan nama dan fungsinya yang berbeda-beda. Beberapa saraf terlibat langsung dalam indera khusus seperti indera penglihatan, pendengaran, dan perasa. Sedangkan saraf lainnya berperan dalam mengendalikan otot di wajah atau mengatur kelenjar. Untuk saraf yang kedua adalah saraf spinal, yaitu saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Saraf spinal ini berjumlah 31 pasang. Kemudian berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Untuk sistem saraf sadar atau saraf somatis,
merupakan sistem saraf yang bekerja dengan mengontrol semua hal yang disadari dengan secara sadar, mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Dan yang kedua adalah sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah yang rangsangnya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ bagian dalam. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah saraf simpatik. Saraf simpatik ini mengatur respon berlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalkan ketika Anda sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat denyut jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi darurat. Kemudian yang kedua adalah sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi yang normal. Demikian anak-anak pembahasan dari sistem saraf pada manusia. Di mana untuk sistem saraf pada manusia juga tentunya sering mengalami gangguan pada sistem sarafnya. Untuk gangguan sistem saraf pada manusia sangatlah banyak. Kalian bisa mencari informasi dari buku atau melalui internet, macam-macam gangguan sistem saraf pada manusia. Di video kali ini, saya hanya memberikan beberapa contoh saja yang bisa kalian simak. Baik anak-anak, bagaimana setelah kalian mengikuti video pembelajaran kali ini? Harapan saya, kalian dapat lebih memahami materi sistem koordinasi. Dan tak lupa pesan saya, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. See you!